Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu diberi kesehatan selama pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 semester ganjil dengan saya, Ibu Afrini Haya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan kompetensi dasar meliputi 3.2, yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Siswa dapat membentuk model matematika sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari soal kontekstual. Nomor 2. Siswa dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel dan pangkat setiap variabel 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. AX ditambah BY kurang dari C. Dan AX ditambah BY lebih dari C. Dengan A, B, dan C elemen bilangan real. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel adalah himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Pada bidang kartesius dinamakan daerah penyelesaian atau disingkat dengan DP. Nanti seterusnya kita akan menggunakan kata DP atau daerah penyelesaian. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian? Yang pertama bisa menggunakan uji titik. Uji titik yaitu mengambil titik sembarang untuk disubstitusikan. Kemudian yang kedua, bisa memperhatikan tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari, maka DP di kiri garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, DP di kiri dan pada garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari, maka DP atau daerah penyelesaian di kanan garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian atau DP di kanan dan pada garis pembatas. Ingat, pastikan koefisien X dari pertidaksamaan linier dua variabel itu bernilai positif. Jika tidak positif, maka harus dikalikan dengan negatif 1 dan tanda ketaksamaannya juga berubah. Sebagai contoh, tentukan daerah penyelesaian dari
negatif 2x ditambah 7y lebih dari sama dengan 14. Perhatikan pada contoh ini, koefisien x di sini bernilai negatif, artinya harus dikalikan dengan negatif 1. Maka diperoleh negatif 2x dikalikan negatif 1 yaitu positif 2x. 7y dikalikan negatif 1 jadi negatif 7y. Dan tandanya kalau dikalikan negatif 1 berganti. Ya, jadi berubah arah menjadi kurang dari sama dengan. Dan 14 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 14. Karena di sini x sudah positif, maka kita bisa menggambarnya pada bidang kartesius. Di sini bidang kartesius yang ini namanya sumbu x dan yang tegak namanya sumbu y. Untuk menggambar pada garis kartesius, kita harus mencari titik potong. Jika x-nya bernilai 0, maka y-nya bernilai 2. Kalau y-nya yang 0, maka x-nya nilainya negatif 7. Kemudian kita tarik sebuah garis dari dua titik itu. Ya, ingat, ini penting. Jika tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ya, pokoknya ada sama dengannya yang di bawah, maka garis pembatas digambar utuh. Ini utuh, ya. Nah, jika tanda ketaksamaan kurang dari atau lebih dari, di sini tidak ada sama dengannya, maka garis pembatas digambar putus-putus. Jadi nanti di sini gambarnya putus-putus kalau soalnya tidak ada sama dengan. Kembali pada soal, karena di sini sudah kita ubah, x sudah bernilai positif, kita bisa menggunakan tanda ketaksamaan. Kita lihat tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, DP ada di kiri dan pada garis pembatas, maka digambar seperti ini. Ya, ini adalah sebelah kiri. Jadi semua di daerah sini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 macam garis. Garis yang pertama yaitu garis yang miring dengan kiri garis ada di sebelah sini dan kanan garis kalian perhatikan ada di bagian bawah. Kemudian gambar yang kedua dengan kemiringan yang berlawanan dengan garis pertama, maka kiri garis ada di bawah dan kanan garis ada di sebelah atas. Kemudian yang gambar yang ketiga, di sini garisnya mendatar, maka kiri garis ada di bagian paling bawah dan kanan garis ada di bagian atas. Untuk gambar yang keempat, di sini garis tegak, maka kiri garis ada di sini, ya. Kalian perhatikan, dan kanan garis ada di sebelah sini. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel berupa irisan dari daerah arsiran yang memenuhi. Contoh di sini ada 3 pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini dikatakan sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Lalu yang dikatakan daerah penyelesaian yaitu irisan dari ketiga pertidaksamaan linier dua variabel ini. Ini irisannya, maka irisan dari ketiga pertidaksamaan ini merupakan daerah penyelesaian.
Langkah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari soal kontekstual. Yang pertama, memodelkan soal kontekstual ke dalam bentuk matematis sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menggambarkan grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan mengubah tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan. Lalu, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan daerah arsiran dengan uji titik atau dengan memperhatikan tanda ketidaksamaan. Terakhir, keempat, menentukan irisan daerah arsiran yang terbentuk sebagai daerah penyelesaian atau DP. Ini langkah-langkah untuk soal kontekstual. Bagaimana jika soalnya sudah tersedia dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Maka kita langsung pada langkah kedua, 3 dan 4. Contoh soal 2.1, sebuah kantin sekolah menyediakan bakso dan soto tidak lebih dari 100 porsi per hari. Banyak porsi bakso sedikitnya 20 porsi dan soto paling banyak 80 porsi. Harga bakso 5.000 per porsi dan harga soto 6.000 per porsi. Dapatkah kita memodelkan banyak jenis menu yang harus disediakan kantin sekolah? Permasalahan kantin sekolah tersebut merupakan permasalahan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kita bisa membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini saya buat permisalan jenis menu. Di sini ada bakso dan soto, maka saya beri nama jenis menu bakso, soto. Banyak jenis menu porsi atau porsi gitu ya. Bakso kita misalkan X, soto saya misalkan Y. Dan maksimal pembatasnya itu ada 100 porsi gitu. Kemudian di kalimat selanjutnya harga bakso 5.000 dan harga soto 6.000. Nah, kita buat model matematika. Pada kalimat pertama, bakso dan soto tidak lebih dari 100 porsi per hari. Maka bisa saya buat model X ditambah Y karena di sini tidak lebih dari gitu ya. Berarti artinya di matematika adalah kurang dari sama dengan 100. Kemudian kalimat yang selanjutnya, porsi bakso sedikitnya 20 porsi. Bakso tadi kita misalkan X, jadi X karena kalimatnya sedikitnya berarti minimal gitu ya. Jadi lebih dari sama dengan 20. Berarti paling kecil itu 20 gitu. Kemudian kalimat selanjutnya, soto paling banyak 80 porsi. Soto tadi kita misalkan Y. Nah, berarti Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari 80 ya. Karena paling banyak berarti maksimalnya 80, bisa aja kurang gitu. Nah, setelah kita buat model, kita bisa langkah selanjutnya yaitu membuat persamaan garisnya. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama, kita menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 100. Pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya buatkan sebuah tabel untuk memudahkan dalam penulisan. Mencari titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, diperoleh Y-nya sama dengan 100. Sehingga bisa dituliskan dalam koordinat titik 0,100. Kemudian titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, diperoleh
X-nya nilainya 100. Bisa dituliskan dalam koordinat yaitu 100,0. Kemudian saya buatkan sebuah garis kartesius ya. Di sini saya buatkan titik 0,100, artinya X-nya 0, Y-nya 100. 100,0 artinya X-nya 100, Y-nya 0. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis. Kita perhatikan di sini kurang dari sama dengan ya. Pada soalnya itu, maka garisnya utuh. Kemudian kita lakukan uji titik. Kita ambil titik 0,0 di sini letaknya. Nah, kita substitusikan pada pertidaksamaannya, yaitu 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 100. 0 kurang dari sama dengan 100. Benar ya? Karena benar, maka yang diarsir adalah yang memuat titik 0,0. Jadi ini merupakan daerah penyelesaiannya ya. Untuk cara cepatnya dengan melihat tanda ketaksamaan. Kita tahu bahwa di soal di sini kurang dari sama dengan ya tandanya. Berarti yang diarsir berarti daerah penyelesaian ada di sebelah kiri garis. Ini adalah kiri garis. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 20. Karena di sini hanya mengandung variabel X saja, maka saya gambar garis X sama dengan 20. Di sini saya ganti dengan tanda sama dengan untuk memudahkan. Kemudian saya gambar garis X sama dengan 20. Nah, ini X-nya 20, berarti garisnya bentuknya seperti ini. Nah, kita lakukan uji titik pada X lebih dari sama dengan 0. Kita ambil titik 0,0 di sini ya. Saya masukkan berarti 0 lebih dari sama dengan 20. Wah, ini kan salah. Harusnya 0 kurang dari sama dengan 20. Karena salah, sehingga DP-nya itu yang kebalikannya gitu. DP adalah daerah yang diarsirnya itu yang tidak memuat 0,0, atau bisa menggunakan dengan melihat tanda. Di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti yang diarsir adalah kanan garis. Ini adalah kanan garis. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 80. Kita gambar garis dulu, Y-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 80. Nah, ini garis Y sama dengan 0 dan ini adalah garis Y sama dengan 80. Kemudian kita arsir ya, kita tentukan daerahnya. Berarti daerah ya yang memuat titik ini garis Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 80 gitu. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya dari ketiga daerah penyelesaian kita gabung, maka irisannya itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini ini DP-nya. DP-nya di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.